Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk kompetensi dasar yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah kewajiban agama. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada guru dan orang tua sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23 dan hadis terkait. Untuk indikatornya, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang nomor 2, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-23. Anak-anakku yang saya cintai, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Jadi wajib. Wajib itu apa? Dilakukan dapat pahala, apabila ditinggalkan dosa. Terus selanjutnya menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Untuk anakku, itu dalil Al-Quran. Dalil itu sebagai dasar supaya kita tidak ragu. Apa dalilnya? Tadi dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ya, artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan ucapan bagi up, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anakku yang saya cintai, untuk dalilnya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. An Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amalil ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyun qala birrul walidaini qala thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Artinya aku bertanya pada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau jawab yang pertama salat, yang kemudian apa? Berbakti kepada orang tua, dan yang selanjutnya adalah jihad di jalan Allah. Terus selanjutnya anak-anakku pasti timbul pertanyaan, kenapa sih? Mengapa sih kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Ya. Di sini disebutkan, ya, sebelum disebutkan apa dan kenapa, kita harus tahu dulu siapa sih orang tua itu. Hanya dalam kitab disebutkan orang tua itu ada 3. Yang pertama, abun waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Siapa itu? Ibu dan bapak. Yang kedua, abun alamaka, orang tua yang mendidik kamu. Siapa itu? Guru. Yang ketiga apa? Siapa? Abun zawajaka, orang yang menikahkan kamu. Siapa? Mertua kamu. Nah, jadi itu wajib kita hormati, wajib kita patuhi. Terus yang selanjutnya guru. Nah, guru itu siapa? Orang yang memberikan ilmu kepada kita, baik berupa ilmu agama maupun ilmu umum. Seperti Sayyidina Ali itu
Katanya Sayyidina Ali, barang siapa yang memberi saya satu huruf dari ilmu, maka saya siap mengabdi kepadanya atau sebagai pembantu selama 10 tahun. Nah, kurang lebih begitu ya. Satu huruf, apalagi guru-guru yang sudah mendidik sampai mulai SD sampai kelas 6, ya, berapa tahun? 6 tahun, terus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sudah bertahun-tahun, maka wajib dihormati hukumnya. Dan anakku, nah, apa sih yang dimaksud dengan hormat itu? Secara bahasa hormat artinya menghargai. Ada gurunya menerangkan, ada orang tuanya menjelaskannya, didengarkan. Itu namanya menghargai orang lain. Ta'zim, sopan santun, ya, menghormati, ta'zim. Nah, itu namanya hormat, ta'zim, isinya ta'zim, sopan. Terus yang selanjutnya patuh. Patuh itu apa? Menjalankan semua perintah-perintah orang tua, baik orang tua atau guru. Ya, semua perintahnya wajib dilaksanakan kecuali perintah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya apa? Wujud patuh dan hormat kepada orang tua itu wujudnya apa? Ya, harus bagaimana? Kita itu harus bagaimana? Murid itu harus bagaimana? Yang dinamakan patuh dan hormat pada guru, anak itu harus bagaimana? Yang dinamakan patuh dan hormat kepada orang tua itu, menurut ulama Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua, kecuali maksiat tadi. Terus kedua, menjaga amanah. Ya, apabila dipeseni sesuatu ya berarti harus amanah, dititipi sesuatu berarti harus amanah. Yang ketiga, membantu dan menolong orang tua apabila membutuhkan. Ya, itu semuanya harus kita lakukan dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas pasti ada dampak positifnya, ada hikmahnya. Makanya dalam hadis itu disebutkan barang siapa insarron fasarron, barang siapa menanam kejelekan dia akan menuai kejelekan, dan sebaliknya barang siapa menanam kebaikan, kita baik kepada orang tua, kita takdim, kita hormat, patuh pada guru. Besok kalau kita sudah menjadi orang tua, kalau kita menjadi guru, pasti anak kita dan murid-murid kita akan patuh kepada kita. Itu namanya hukum karma ya. Hukum karma itu ada dalam Al-Quran. Itu tadi insarron fasarron, in khairon wa khairon. Nah, terus yang selanjutnya hikmahnya apa? Satu, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Jadi yang pertama itu berbakti kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru ya. Terus selanjutnya apabila orang tua kita ridho, ya, ridho pasti Allah akan meridhoinya juga. Seperti tadi ridho walidain, ridho Allah fi ridho walidain, wasukullah fi sukul walidain. Terus yang selanjutnya berbakti pada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Terus yang kelima, dengan berbakti kepada orang tua kita dapat akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Nah, itu ada hikmahnya, balasannya. Terus anak-anakku yang selanjutnya, pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Ingat tadi, guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Walaupun satu huruf, itu sudah wajib dipanggil guru. Atau kita wajib hormat dan patuh kepada beliau. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Fatir ayat 28, wa min a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innamal yakhshallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Anak-anakku, untuk yang selanjutnya ya, kita cerita ulama-ulama terdahulu.
ulama terdahulu sangat takdim kepada guru-gurunya. Ya. Sebab apa wujudnya sebagai takdim? Ulama-ulama terdahulu itu selalu rendah hati terhadap gurunya. Makanya ulama-ulama terdahulu itu ilmunya ya sedikit, tapi takdimnya yang banyak. Takdimnya yang luar biasa. Makanya ilmunya jadi barokah. Ilmu sedikit hanya bertambah. Tapi kalau orang-orang sekarang, orang-orangnya pintar-pintar, tapi kepada gurunya kurang takdim, kurang hormat. Makanya ilmunya kurang bermanfaat. Ya, makanya sulit mencari ilmu yang bermanfaat itu. Kalau cari ilmu yang pintar atau membuat orang pintar itu gampang. Mungkin suruh belajar 1 hari sudah bisa. Tapi kalau mencari barokah dan manfaatnya ilmu itu ya sulit sekali. Salah satunya apa? Takdim pada guru. Terus seterusnya, nah, apa keuntungan kita hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, ilmu kita akan barokah, tadi saya sebutkan. Berkah. Berkah itu apa? Bertambah. Terus akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Insya Allah hatinya akan selalu dibuka oleh Allah. Karena apa? Karena kita hormat dan takdim pada guru. Gurunya menjelaskan, nah, kita mendengarkan. Jangan gurunya menjelaskan sampai ngobos dewe. Nah, itu namanya tidak menghormati guru. Kalau guru sudah hatinya sakit mungkin ya, tersinggung, dijelaskan, kesel-kesel, dijelaskan, tapi kalau tidak mendengarkan pasti ada rasa kecewa. Kalau guru sudah ada rasa kecewa, ya jangan diharapkan akan mendapatkan ilmu yang barokah. Itu ya anak-anakku. Terus yang selanjutnya, nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita? Orang tua yang sudah melahirkan kita, baik itu orang tua kandung, orang tua angkat, mertua, atau guru kita, sama saja tadi. Satu, berbakti melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Jadi ingat, perintah yang baik. Anak atau murid itu boleh menolak perintah guru atau orang tua apabila disuruh maksiat kepada Allah. Contohnya, Lek, wes gak usah sekolah turu wae, tidur saja. Wes malingo sana, mencuri sana. Nah, itu wajib atau kita boleh menolaknya. Ya, tapi selain itu ya kita harus wajib. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri anak-anakku dalam slide-nya. Terus yang selanjutnya cara berbakti kepada guru. Tadi kepada orang tua sudah, kepada guru. Yang pertama menghormati dan memuliakan serta mengikuti nasihatnya. Guru itu pasti memberikan nasihat apa? Ayo, yang rajin belajar, yang rajin ibadah. Karena apa? Apa yang dinasihati guru itu pasti akan bermanfaat untuk diri murid itu sendiri. Jangan diartikan, wah Pak Guru ngamuan, wah Pak Guru ngongkonan. Ya, tukang ngongkonan, tugasnya pirang-pirang. Nah, padahal semua itu demi murid-murid menjadi orang yang sukses, orang yang pintar. Guru itu tidak berharap apa-apa. Yang penting sampai sukses, sampai berhasil, guru itu sudah senang. Terus selanjutnya bisa dibaca sendiri anak-anakku. Terus selanjutnya hikmah, ya, atau kesimpulan dari semuanya. Hikmah dan patuh kepada orang tua dan guru, kesimpulannya adalah yang pertama, orang yang harus didahulukan untuk dihormati dan dibakti atau berbakti adalah ibumu. Karena apa? Ibu itu jasanya 3 kali daripada ayah. Tapi anak-anak sekarang itu kadang ya kebalik ya. Kepada ibunya berani, kepada ayahnya takut. Padahal ibu itu jasanya yang luar biasa. Mengandung kita, melahirkan kita, yang mengopaini kita mulai kecil sampai besar. Makanya dalam hadis tadi disebutkan, hadis lain disebutkan ya, al-jannatu tahta aqdami ummiha. Surga itu ada di telapak kaki ibumu. Nah, makanya kita harus menghormati. Olehnya kita hormat kepada ibu, kita akan dimasukkan kepada atau dimasukkan di surganya Allah. Terus selanjutnya berbakti kepada orang tua, melaksanakan nasihatnya. Terus berbakti pada orang tua yang telah meninggal.